Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan-Mu bagi kami. Di tengah kondisi cuaca yang kurang baik, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini, untuk bisa beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Kami tetap teringat Tuhan bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang mungkin tidak bisa hadir karena terkena musibah bencana alam ini. Kami mau doakan pun sukacita, pengharapan daripada Tuhan juga menyertai mereka. Karena Tuhan yang menolong kami, Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Khususnya di tengah kami memaknai masa-masa Minggu Sengsara ini, masa-masa Prapaskah ini Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20, di bawah perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat yang pertama saya bacakan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon Iskariot untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus padanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus padanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata pada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan, kamu pun wajib. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata padamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, telah kupilih, tapi haruslah digenapi. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata padamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang kita hidupi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, sering yang terjadi yang namanya gagal paham ya Bapak Ibu Saudara ya.
gagal paham atau salah sangka. Bukan hanya sifat yang sifatnya sepele, yang sifatnya sehari-hari, gagal paham, salah sangka, salah pengertian. Tetapi sepanjang sejarah manusia ternyata ada gagal paham yang sifatnya menyeluruh. Seluruh umat manusia itu gagal paham Bapak Ibu Saudara. Misalkan kalau kita belajar sejarah, kita tahu ada perdebatan antara teori tata surya, geosentrisme, dan heliosentrisme. Sepanjang kurang lebih 1.500 tahun, umat manusia percaya bahwa bumi adalah pusat tata surya. Bumi tidak bergerak, melainkan bintang-bintang, planet-planet lainnya yang mengelilingi bumi. Sehingga bahkan ada orang yang mencoba memberikan teori alternatif begitu. Yaitu teori heliosentrisme yang dicetuskan oleh Kopernikus ya sekitar abad ke-16. Lalu dibawa oleh Galileo Galilei, ini yang lebih terkenal ya kisahnya. Dan dianggap sesat oleh gereja Katolik saat itu. Konteks saat itu Bapak Ibu Saudara, gereja itu yang memegang kendali atas sains dan atas ajaran yang berkembang saat itu. Dan menurut pengadilan gereja Katolik, heliosentrisme adalah pengajaran atau ilmu yang sesat. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Hari ini semua anak-anak kita yang ada di sekolah dan semua kita tahu bahwa ternyata gereja salah ya. Bukan geosentrisme tetapi heliosentrisme, dan betul Paus Yohanes Paulus pada tahun 1992 ya menyatakan bahwa benar Galileo yang benar dan gerejalah yang salah. Gagal paham Bapak Ibu Saudara, salah sangka, salah pengertian. Bukan hanya itu, beberapa tahun, ratus tahun kemudian ya, misalkan ada orang yang gagal paham juga tentang pesawat terbang. Dan yang gagal paham bukan orang sembarangan. Dikatakan Lord Kelvin ini adalah President of Royal Society. Kumpulan ilmuwan ternama di Inggris. Dia berkata, heavier than air flying machines are impossible. Benda yang lebih berat daripada udara tidak mungkin terbang. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? 8 tahun kemudian Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang yang lebih berat dari udara pertama di dunia. Dan sampai sekarang kita bisa berterbangan ya kemana-mana menggunakan pesawat terbang. Tapi sebelumnya orang gak nyangka dan gak percaya benar-benar bisa ada benda yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, gagal paham adalah sesuatu yang umum yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menamakan sendiri, mungkin pernah mengalami secara pribadi kejadian atau peristiwa tentang salah sangka, gagal paham. Mungkin dengan relasi, dengan pacar mungkin ya, atau di dalam keluarga, dengan teman. Ada banyak hal tentang gagal paham yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya terjadi di masa kini beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi di pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini, di Yohanes 13 yang kita baca hari ini, para murid bisa dikatakan juga gagal paham akan apa yang Yesus Kristus lakukan kepada mereka. Ketika Yesus yang adalah master, yang adalah Tuhan mereka, malahan merunduk dan mengambil baskom, membuka jubahnya, mereka bingung. Loh kok begitu Tuhan? Loh bukannya kami yang harus membasuh kakimu itu. Kenapa engkau yang malah melakukan yang sebaliknya begitu ya? Bapak Ibu Saudara, bagi para murid, Yesus itu tidak sepatutnya melakukan hal demikian. Dalam pikiran mereka, Yesus itu adalah penguasa yang akan menaklukkan Romawi. Penguasa politik, raja politik. Yang kelak akan menaklukkan Romawi dan setelah menaklukkannya, kekuasaannya itu dibagi-bagikan ke para murid begitu ya. Sehingga saya membayangkan pada saat itu bukan Yesus yang mencuci kaki, tapi para murid berpikir siapa ya yang akan mencuci kaki Yesus atau membasuh kaki Yesus itu. Dengan harapan apa? Memenangkan hati Tuhannya ini atau Tuhan Yesus ini. Supaya apa? Supaya dapat posisi yang baik begitu ya. Kalau kita baca di bagian Injil yang lain, para murid itu memperdebatkan siapa yang paling terbesar di antara mereka.
Dan kesempatan ini nih membasuh kaki gurunya jadi kesempatan emas bagi mereka untuk mendapatkan jabatan yang terbaik di kerajaan sorga yang mereka anggap itu. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, bukan para murid yang melakukan pembasuhan kaki itu, tetapi Yesus Kristus. Dan kita akan semakin gagal paham Bapak Ibu Saudara kalau kita memahami konteks pembasuhan kaki pada zaman itu Bapak Ibu Saudara. Memang pembasuhan kaki adalah sesuatu bentuk keramahan bagi orang yang bertamu di konteks Palestina kuno saat itu. Ketika waktu itu belum ada sepatu ya Bapak Ibu Saudara, dan negara atau daerah Palestina kuno itu berdebu, maka ketika seseorang bertamu di rumah atau berkunjung, maka ini bentuk keramahan dengan orang itu dilayani, dibasuh kakinya. Tetapi pembasuhan kaki tidak dilakukan oleh tuan rumah. Pembasuhan kaki dilakukan oleh budak, dan bahkan saking rendahnya pembasuhan kaki ini, budak Yahudi tidak diperkenankan melakukannya. Hanya budak Gentiles atau non-Yahudi. Saking rendahannya begitu Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Yesus malahan yang melakukan ini, maka benar-benar para murid tidak ada habis akal begitu ya. Kok bisa ya Yesus melakukan ini begitu. Tapi inilah kekayaan, inilah keindahan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus ketika dia melayani di dunia 2000 tahun yang lalu. Bersyukur Injil mencatatnya bagi kita untuk melihat betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Tuhan kita ketika dia datang ke dalam dunia Bapak Ibu Saudara. Gagal paham adalah sesuatu yang terjadi di tulisan ini, di teks ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi setidaknya dari gagal paham ini, dari teks ini Bapak Ibu Saudara, kita setidaknya bisa belajar 2 poin tentang apa artinya pembasuhan kaki itu bagi kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pembasuhan kaki merujuk pada karya salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, gagal paham atau kesalahpahaman itu adalah tema yang sering muncul di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara. Misalkan di bagian pasal 2 ayat 19-22 ketika Yesus berkata, rombaklah bait suci ini maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka salah paham. Mana mungkin bait Allah ini dibangun puluhan tahun. Padahal Yesus merujuk bait suci itu pada dirinya sendiri ya. Dan di bagian ini kita melihat Petrus dan para murid nih yang lagi salah paham tentang apa yang Yesus lakukan. Sebab sekali lagi mereka melihat Yesus datang ke dunia bukan untuk mati dan menderita, tetapi untuk berkuasa dan memberikan kekuasaan itu bagi mereka. Sehingga ketika Yesus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, ekspektasi mereka, mereka bingung dan mereka gagal untuk memahami akan kekayaan, akan apa yang menjadi tujuan daripada Yesus datang ke dunia. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga, di sana dikatakan Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu betul bahwa ia datang ke dunia bukan untuk mendapatkan kekuasaan dunia. Yesus tahu betul dia datang ke dunia bukan untuk menikmati pelayanan dari para murid. Yesus tahu betul dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menjadi penebusan bagi banyak orang. Maka ketika dia membasuh kaki para murid, sebenarnya dia sedang menunjukkan pembasuhan yang lebih ultimat kelak ketika dia naik di atas kayu salib. Yesus menyucikan manusia berdosa seumpama dia membersihkan kaki para murid. Dan inilah yang menjadi kegagalan untuk mereka memahami bahwa Yesus bukan datang untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia di dalam pandangan dunia. Tetapi dia datang untuk menggenapi rencana Bapa. Bapak Ibu Saudara, salib yang hina itu seumpama dengan pembasuhan kaki yang hina bukan. Pembasuhan kaki adalah pekerjaan yang hina. Dan salib adalah bentuk penghinaan paling hina saat itu yang bisa diterima oleh seorang manusia.
Kalau kita melihat yang disalib di sana 2 orang penjahat semua, bandit Bapak Ibu Saudara. Orang-orang kelas kakap kejahatannya. Bayangkan penguasa alam semesta, orang yang tidak ada dosanya disandingkan dengan 2 orang penjahat paling jahat saat itu. Betapa hinanya salib itu bukan? Tetapi sekali lagi kita bisa melihat bahwa Yesus menerima itu semua. Yang hina itu untukku dan untukmu Bapak Ibu Saudara, agar tidak ada yang hilang bagi mereka yang percaya kepada Dia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan akan salib Kristus ini di masa-masa Minggu Sengsara ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanyakan, apakah karya salib Kristus masih mempesona kita, atau malahan kekayaan dunia, harta benda, atau pengakuan manusia yang lebih mempesona kita dibandingkan apa yang telah Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu itu. Dan ketika kita melihat salib Kristus, apakah dosa masih menjadi sesuatu yang menjijikkan? Sehingga ketika kita melihat dosa yang menjijikkan itu, kita menatap salib Kristus dalam kehidupan kita. Atau malah sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Atau malah sebaliknya, malah bukan salib Kristus yang mempesona kita, mungkin sesuatu yang lain ya. Mungkin sesuatu yang manusia mungkin, harta benda mungkin, yang akhirnya mempesona kita dan akhirnya mengalihkan pandangan kita daripada kekayaan, kebenaran dan kasih Allah kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Poin yang pertama ini. Hari ini kalau kita bertanya ke dalam diri kita, kepada diri kita, siapa yang paling mempesona kita? Siapa yang paling memikat hati kita? Apakah orang lain? Apakah itu artinya pacar kita mungkin? Atau itu istri, suami kita, atau orang-orang lain? Sehingga bukan berarti kita tidak bisa mengasihi mereka, tetapi mereka sudah menguasai hati kita sedemikian rupa dan mengalihkan pandangan kita daripada Kristus yang tersalib itu. Kristus yang menyucikan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pembasuhan kaki itu merujuk pada salib Kristus. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, pembasuhan kaki menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus membasuh kaki para murid, itulah makna dari tema khotbah hari ini. Tak berubah kasih dan pelayanannya. Tak berubah kasih dan pelayanannya. Tema khotbah hari ini bisa kita maknai lebih dalam Bapak Ibu Saudara ketika kita memahami bahwa ketidakberubahan kasih Kristus itu Ia nyatakan kepada orang-orang yang berkhianat kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, jangan pikir yang berkhianat dari 12 murid Yesus hanya Yudas. Ingat ada Petrus, ingat ada 10 murid lain yang meninggalkan Yesus ketika Dia ditangkap oleh pasukan Romawi saat itu. Semuanya berkhianat Bapak Ibu Saudara, semuanya meninggalkan Dia. Dan Yesus sudah tahu betul masa depan, di masa yang akan datang, ada orang, murid-murid yang paling dekat dengan Dia, malahan mereka lah yang meninggalkan Dia. Tetapi dalam pengetahuan itu pun, Dia tetap memilih untuk tak berubah kasih dan pelayanannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Kristus di dalam kemahatauan Dia ya, Dia sudah tahu loh, semua muridnya akan meninggalkan Dia. Dan yang meninggalkan Dia bukan orang yang tidak Dia kenal, tetapi orang-orang yang sangat dekat dengan Dia. 12 murid yang 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara, Dia berikan waktu untuk discipleship ya, pemuritan secara personal. Tetapi di ujung akhir hidup Kristus, bukan kesetiaan yang Dia temui, tetapi pengkhianatan. Toh kenyataan itu tidak merubah kasih dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat hati hamba. Hati yang bukan untuk melayani diri sendiri, tapi untuk melayani orang lain.
yang kita bisa lihat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kerendahan hati, mau jongkok untuk membasuh kaki, melayani orang lain sekalipun orang itu jahat kepadanya. Sebuah gambaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, sebuah moralitas yang asing yang bisa saya katakan. Karena memang betul Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus memang tidak datang dari dunia. Dia datang dari sorga. Sesuai naturnya sebagai Allah dan manusia. Dia membawa sesuatu yang memang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh dunia tentang menjadi seseorang yang dikasihi oleh Allah. Tentang apa artinya menjadi manusia sejati. Bapak Ibu Saudara, moralitas, nilai-nilai ini tidak pernah kita temukan di dunia. Sehingga betul memang saya berusaha untuk menjadi para murid ya. Ya pasti gagal paham gitu. Karena memang yang Yesus bawa bukan sesuatu yang mereka bisa dapat di dunia ya. Tetapi memang benar-benar dari sorga. Sesuatu yang asing dalam tanda kutip. Asing bagi kita manusia juga. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, Yesus membawa sesuatu yang berbeda dari apa yang dunia pikirkan. Ketika dunia memikirkan bahwa seseorang yang baik, seseorang yang berharga adalah mereka yang punya banyak uang, punya banyak jabatan, punya banyak harta, Yesus berkata bukan. Mereka yang adalah orang-orang kepunyaannya dikarakterisasi daripada hidupnya yang melayani orang lain. Yang hidupnya diberikan bagi orang lain. Bukan bagi sesuatu yang ada di dunia. Ketika dunia berkata bahwa inilah hartaku, terimalah dan bersukacitalah. Yesus berkata di Markus 10:45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Filipi 2, Paulus berkata bahwa Yesus itu yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Bapak Ibu Saudara. Melainkan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya, bahwa bagi kita yang hidup di dalam kerajaan Allah, kita tidak lagi hidup dalam nilai-nilai yang lama. Nilai-nilai dunia. Tetapi kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertanya dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai kehidupan mana yang hari ini kita jalani? Nilai-nilai kehidupan mana yang kita hidupi, yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara? Apakah nilai-nilai kehidupan yang sifatnya kita dapat misalkan di Instagram, ya, di media sosial yang tentu tidak semua mungkin salah ya. Tetapi apakah kita pernah mengujinya dan melihat kembali daripada terang kebenaran firman Tuhan? Coba kita tanyakan selama ini sebagai seorang Kristen, apa yang kita kejar Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita? Apakah itu uang? Apakah itu harta? Apakah itu ketenaran? Apakah itu tahta sehingga kita menghalalkan segala cara seolah-olah kita ini bukan orang Kristen. Ketika kita hidup di kerja, di dunia kerja ya, di dunia bisnis begitu. Nilai-nilai mana yang kita hidupi Bapak Ibu Saudara? Bukan ketika kita berada di gereja ini. Ketika kita berada di gereja, orang-orang cenderung memakai nilai-nilai Kristen ya. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, ketika kita keluar dari gedung ini, nah nilai-nilai mana tuh yang kita hidupi, yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika orang Kristen ditempatkan di pemerintahan, di dunia bisnis, tidak ada bedanya dengan orang yang hidup tidak mengenal Kristus dalam hidup mereka. Jikalau kita hidup dalam perjalanan yang seperti itu ya, maka Yohanes 13 hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tidak. Yesus mengajarkan kepada kita bukan demikian.
Ayat 14 berkata, jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tidak secara literal ya kita perlu membasuh, tetapi hati hamba itu Bapak Ibu Saudara. Nilai kerajaan Allah itu yang perlu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan dan kasih sebenarnya paling sulit dilakukan di tengah keluarga ya Bapak Ibu Saudara. Di tengah kehidupan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Di tengah kehidupan yang orang-orang yang sehari-hari bersama-sama dengan kita kadang sangat sulit untuk mengampuni orang yang paling dekat dengan kita ya. Melayani orang-orang yang paling sehari-hari kita temui begitu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita. Moralitas, nilai-nilai kerajaan Allah, marilah kita bawa juga di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari bagi kita yang mungkin masih hidup dalam kekerasan di tengah keluarga. Firman Tuhan berkata tidak, nilai kerajaan Allah tidak berbicara tentang KDRT. Melainkan mengajak kita untuk meninggalkan hal-hal yang demikian. Moralitas Yesus, nilai-nilai kerajaan Allah itu mengajak kita belajar mengampuni anggota keluarga kita yang menyakiti kita misalkan. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu juga memanggil kita untuk tidak apatis di tengah keluarga kita. Belajar melayani, belajar menyapa Bapak Ibu Saudara. Belajar mendoakan Bapak Ibu Saudara di tengah keluarga kita. Belajar untuk menyatakan firman Tuhan di tengah keluarga kita. Ketika seseorang di tengah keluarga kita mungkin melupakan panggilannya sebagai seorang percaya dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan, beranikah kita untuk menyatakan firman Tuhan kepada mereka? Ya, itu bentuk kepedulian kan ya. Sudah tahu orang salah, masa kita biarkan begitu. Ketika seseorang misalkan ada di tengah jurang, hampir jatuh di jurang maksudnya, masakan kita tidak memegang dia dan menarik dia ke tempat aman? Belajar untuk peduli Bapak Ibu Saudara di tengah keluarga kita. Yang paling sulit di situ. Tetapi saya pikir keluarga juga gambaran paling mirip dengan apa yang Yesus alami ya. Para murid kan yang paling dekat juga ya. Keluarga juga adalah orang-orang yang paling dekat. Saya pikir ketika Yesus melakukannya pada para murid, ketika dia bisa melakukan itu, saya pikir kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, memang seperti yang saya sampaikan ya, ini sesuatu yang sangat asing ya. Nilai-nilai yang sangat asing, nilai-nilai yang kok gak mungkin ya dilakukan. Dan saya pikir memang gak mungkin Bapak Ibu Saudara untuk dilakukan kalau kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Nilai-nilai kerajaan Allah hanya bisa dilakukan bagi mereka yang benar-benar hidup di dalam kerajaan Allah itu. Artinya bagi mereka yang menyerahkan hati hidup mereka pada kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan kecuali Allah terlebih dahulu mengubahkan hati kita. Kecuali kita membiarkan kuasa Roh Kudus yang menegur kita, yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang asing ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambar sebuah paspor ya. Paspor negara Republik Indonesia. Ketika kita memegang paspor negara Republik Indonesia, maka kita sedang hidup dalam pemerintahan Indonesia ya. Kita sedang hidup di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Kita hidup di dalam peraturannya, kita hidup dalam nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan kita hidup di dalam status sebagai WNI ya, warga negara Indonesia. Kita pasti punya ya, hampir semua dari kita di sini yang sudah sesuai dengan aturan, punya KTP ya, punya paspor. Dan ini menjadi tanda ketika kita keluar negeri, ketika kita misalkan ke Jepang, orang bisa tahu, oh ini orang Indonesia nih. Oh ini orang Indonesia ketika kita berada di luar negeri. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak hanya ditentukan daripada paspor mana, paspor negara mana yang kita pegang. Tapi ingat bahwa kita pun, identitas kita pun ditentukan
oleh yang namanya firman Tuhan ini. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, ketika kita mengaku pengikut Kristus, ingat kita juga hidup di bawah pemerintahan Allah. Kita hidup di bawah kerajaan Allah. Kita hidup di bawah nilai-nilai kerajaan Allah. Maka dari itu ingatlah status kita selama di dunia Bapak Ibu Saudara, kita itu dui kewarganegaraan. Mungkin sekarang lagi heboh-hebohnya ya, dui fungsi TNI ya. Ingat, kita juga dui kewarganegaraan. Kita warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara kerajaan Allah. Kita ini adalah musafir yang sedang mengembara di dunia, yang kelak akan pergi ke surga bersama Bapa. Tapi jangan tunggu ketika kita di surga baru bawa nilai-nilai kerajaan Allah itu. Nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah itu ketika kita masih menjadi musafir di dunia Bapak Ibu Saudara. Inilah artinya menjadi seorang Kristen. Inilah artinya menjadi seorang pengikut Kristus. Kita bukan orang sembarangan Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah orang-orang yang dikatakan pengembara, musafir. Artinya dunia ini bukan tempat kita. Kelak kita akan ke surga. Tapi seberapa jauh kita memaknai identitas kita itu Bapak Ibu Saudara. Kiranya bagian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 mengingatkan kita akan apa artinya pengorbanan salib Kristus itu dan apa artinya menjadi seorang pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan di masa-masa minggu sengsara ini Tuhan kami mau belajar untuk terus terpesona datang kepada Tuhan di dalam keberdosaan kami. Dan kami belajar bahwa kami bukan sekedar orang Indonesia, tapi kami juga adalah orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Sehingga hidup kami ditentukan oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan, tolong kami untuk memaknai hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sebagai seorang percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin.